Semangat pagi, I am Elite. Are you? Oke, teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya Anhar dari Informa MM Bekasi. Kali ini saya akan menerangkan mengenai kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang DSM. Yuk kita simak. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman harus mengetahui apa sih kompetensi itu sendiri. Ya, kompetensi adalah serangkaian karakteristik yang dapat menghasilkan kinerja superior dalam tugas yang diberikan. Jadi, ketika teman-teman ditugaskan oleh perusahaan mengenai suatu hal, teman-teman bisa memberikan sesuatu yang sempurna, hasil yang baik, dan ini triknya. Yuk, kita lihat kompetensi-kompetensi apa yang perlu diperhatikan. Kompetensi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang DSM adalah inisiatif. Inisiatif adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan untuk meningkatkan hasil kerja tanpa menunggu perintah dari atasan. Jadi, ketika teman-teman melakukan suatu tindakan, tidak menunggu dari atasan, tapi teman-teman mempunyai inisiatif tinggi. Dalam arti, teman-teman melakukan suatu hal melebihi dari standar. Untuk inisiatif, ada di level 3, yaitu proficient, melakukan tugas melebihi standarnya. Jadi untuk level DSM ini harus sudah melebihi standarnya. Waktu masih level profesor, teman-teman mungkin masih di level basic, hanya melakukan tugas sesuai dengan arahan atau perintah dari atasan. Jadi ketika teman-teman sudah di level DSM, teman-teman harus memiliki inisiatif di level proficient, yaitu melebihi standarnya. Saya ambil contoh saat kondisi toko sedang sepi. Inisiatif apa yang harus saya lakukan, yaitu memberikan instruksi kepada tim sales atau tim supervisor untuk melakukan aktivitas diantaranya sebar brosur, telemarketing, dan ataupun melakukan kebersihan area toko, sehingga tidak hanya berdiam diri hanya menunggu, tetapi kita melakukan aktivitas sehingga bisa menghasilkan poin-poin positif untuk toko kita. Yang kedua adalah assertiveness. Assertiveness itu menyampaikan pendapat sesuai dengan tepat atau mengekspresikan pendapat dengan tepat. Jadi untuk assertiveness ini ada di level 3, proficient, yaitu mengekspresikan pendapat yang tepat dan dengan cara yang sesuai. Jadi teman-teman ketika sudah mencapai level DSM harus memiliki harus bisa mengekspresikan pendapat. Dalam arti setiap teman-teman berbicara harus mempunyai kesesuaian atau pemilihan kata yang tepat. Nah, itu ada di level proficient. Sementara ketika teman-teman di level supervisor hanya di level basic, yaitu mengekspresikan pendapat tanpa diminta. Nah, jadi teman-teman kalau supervisor itu hanya mengutarakan pendapat aja tanpa diminta, tapi kalau misalnya sudah DSM, teman-teman harus memilih kata-kata yang tepat, ekspresi saat berbicara, pemahaman kata-kata itu harus dipelajari, dan itu bisa diekspresikan melalui poin yang kedua ini, yaitu assertiveness, yaitu mengekspresikan pendapat sesuai dengan tepat. Yang ketiga adalah accountability, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap tindakan, tugas, dan pekerjaan yang menjadi bagiannya. Dalam accountability ini masuk ke level 3, profession, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap kualitas hasil kerjanya. Sementara untuk di level supervisor hanya ada di level basic, yaitu memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya saja. Di accountability ini, seorang level DSM harus mempunyai kualitas dalam hasil kerjanya dengan bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dikerjakannya. Yang keempat adalah organizational commitment, yaitu melakukan tindakan sesuai dengan tujuan, nilai-nilai, dan kebijakan perusahaan. Dalam level ini, organizational commitment ada di poin kedua, yaitu di basic, hanya di level basic, yaitu dengan menjalankan nilai-nilai, budaya, dan kebijakan
organisasi dalam lingkup unit kerja. Jadi sudah dalam unit lingkup kerja. Sementara untuk di level limited atau level supervisor hanya melakukan tujuan, budaya, dan kebijakan organisasi hanya untuk diri sendiri. Jadi ada bedanya ya. Kalau untuk limited itu untuk diri sendiri, sementara untuk yang basic kita sudah melakukan di dalam lingkup unit kerja. Jadi ada pembeda untuk level DSM yang bisa kita terapkan di dalam perusahaan kita. Sebagai contoh, kita bisa menerapkan poin-poin yang sudah ada di perusahaan kita, yaitu I am elite, are you? Yang kelima adalah teamwork, yaitu membangun, mempertahankan, serta memperluas kerjasama yang dapat mendukung tujuan perusahaan. Dalam teamwork ini ada di level 3, yaitu proficient, bekerja sama dengan unit kerja lain sesuai fungsi yang sama. Sementara dalam basic atau dalam level supervisor hanya berpartisipasi dalam kelompok, dalam arti hal masih skup yang sangat kecil. Sementara untuk di level DSM kita sudah di level proficient, yaitu bekerja sama dengan unit lain dalam fungsi yang sama. Saya ambil contoh, yaitu ketika ada permasalahan atau komplain yang membutuhkan proses pengiriman atau penyelesaian yang cepat, kita bisa melakukan komunikasi atau bisa melakukan koordinasi. Saya ambil contoh dalam hal menangani komplain, terkadang kita membutuhkan waktu yang sangat cepat dalam proses penyelesaiannya. Jadi ketika itu kita dibutuhkan teamwork, dalam arti kita menjalin kerjasama sehingga kita dapat berkomunikasi dengan tim gudang atau tim yang lainnya agar bisa segera terselesaikan komplain tersebut. Jadi untuk teamwork ini harus kita lakukan agar terjalin kerjasama yang baik antara unit kita kerja, yaitu store, dengan unit WH. Yang keenam adalah service orientation, yaitu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal. Service orientation ini masuk ke dalam level 3, yaitu proficient, memberikan pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan pelanggan sesuai dengan wewenangnya. Sementara di basic hanya memenuhi kebutuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Dengan kata lain, dalam level DSM ini kita memberikan pelayanan dan menggali apa-apa yang dibutuhkan customer sehingga kita dapat memberikan service yang lebih mendalam dengan memberikan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan si customer. Sementara dalam hal basic hanya memberikan apa yang mereka minta, sementara kita tidak menggali, sementara customer itu masih punya potensi banyak untuk bisa berbelanja di perusahaan kita. Yang ketujuh adalah continue improvement, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan secara berkesinambungan terhadap proses yang sedang berlangsung dengan metode yang efektif. Dalam continuous improvement ini masuk di level 3, yaitu proficient, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dapat meningkatkan proses kerja. Dalam level supervisor ada di level basic, melakukan tindakan perbaikan saat dibutuhkan untuk memperlancar proses kerja. Sementara untuk DSM kita harus melakukan perbaikan dan pencegahan. Jadi tidak hanya melakukan perbaikan tapi pencegahan yang dapat meningkatkan proses kerja. Dengan kata lain, tidak hanya mencegah, tidak hanya memperbaiki sistemnya, tapi kita mencegah hingga tidak terjadi di lain waktu. Yang kedelapan adalah problem solving, mampu menganalisa akar permasalahan secara logis, sistematik untuk memberikan rekomendasi solusi. Problem solving masuk ke dalam level 2, yaitu basic,
memberikan alternatif rekomendasi terhadap permasalahan yang muncul dalam lingkup pekerjaan. Sementara untuk di level supervisor hanya ada di limited, yaitu memberikan rekomendasi terhadap permasalahan rutin dalam pekerjaannya. Yang kesembilan adalah manage execution, mengimplementasikan rencana kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manage execution ada di level 3, provision, menjalankan dan mencapai perencanaan yang disusun. Sementara di level supervisor hanya di level basic, yaitu hanya menjalankan perencanaan yang telah disusun. Perbedaannya adalah di level SM tidak hanya menjalankan tapi mencapai apa yang sudah direncanakan. Seperti kita melakukan perencanaan apa-apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai target di akhir bulan, dan hasilnya harus mencapai dengan apa yang kita rencanakan, yaitu 100% di akhir bulan. Di tahap yang terakhir, yang ke-10 adalah developing orders, yaitu mampu mendorong pengembangan tim kerja. Developing orders ada pada level 2, yaitu merekomendasikan bentuk pengembangan yang selaras dengan program pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Sementara di level supervisor hanya ada di limited, yaitu memberikan instruksi dan saran spesifikasi dalam penyelesaian tugas. Demikianlah 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang DSM. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memotivasi diri saya pribadi, umumnya untuk teman-teman sekalian dalam mengembangkan diri di perusahaan kawan lamaku. Saya Anhar dari Informa Metropolitan Bekasi. Sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Semangat, dan terus semangat. Informa always go. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.